Sudah lama tidak menyapa thinkers sekalian, sementara perkembangan geopolitik sangat menarik untuk diikuti ya, terutama terkait dengan dolar yang saat ini semakin lemah posisinya ya. Dia semakin melorot ya, sementara yuan semakin kuat ya. Tetapi apakah yuan bisa menggantikan posisi dolar? Maka itu akan kita bahas di sini di lintasan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, perkembangan geopolitik sangat menarik ya untuk dicermati. Terutama yang hari ini ingin kita sorot adalah tentang dolar ya. Dolar ini benar-benar habis-habisan ya. Jadi kita lihat dolar ini trennya itu justru malah ditinggalkan. Beberapa negara sudah mulai tidak lagi menggunakan dolar ya untuk transaksi luar negerinya, dan ini menular gitu ya. Sementara di saat yang sama yuan itu semakin menguat ya. Jadi posisinya dia itu semakin menguat di kancah transaksi antar negara. Nah, namun saya di sini ingin kita thinkers ya mencoba membahas ya, apakah tren ini ya, itu akan terus berlanjut dan sehingga akhirnya yuan bisa menduduki posisi yang semula diduduki oleh dolar ya. Jadi mengambil alih singgasananya dolar. Apakah bisa seperti itu? Nah, maka untuk membahas ini, saya terus terang dari pengamatan saya selama ini, saya ingin mengklasifikasikan mereka ini semua kan sebagai alat tukar ya, alat tukar yang dia berfungsi sebagai jembatan ya, bridge. Kalau saya mengistilahkan, saya bukan orang ekonomi secara akademik ya. Jadi saya menggunakan istilah-istilah yang itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau saya menyebut ini, mereka semua itu adalah bridge currency ya. Jadi mata uang ya yang itu menjadi jembatan transaksi antar negara ya. Nah, saya melihat sebagai bridge currency ya, currencies ya. Dolar itu tadinya duduk di singgasana yang spesial ya, yaitu dia menjadi hegemonik dominan bridge currency ya. Jadi maksudnya apa? Dia adalah mata uang ya yang dia menjadi jembatan transaksi antar negara ya. Yang dia sangat hegemonik dan sangat dominan ya. Nah, namun kita lihat akhir-akhir ini popularitasnya terus tergerus ya. Karena apa? Karena masalah kepercayaan tentu saja ya. Bagaimana sepak terjangnya Trump juga ya yang terus saja mencari musuh. Jadi gayanya itu adalah gaya eh, memusuhi dia itu, memukul. Jadi kalau ada temannya yang teman sejalannya yang itu tidak benar-benar seperti yang dia inginkan, itu bukan dirangkul tapi dipukul ya. Jadi sehingga kemudian ini berimbas pada marahnya orang itu kemudian mulai memikirkan untuk meninggalkan dolar. Apalagi kemudian kok dolar dijadikan alat ya untuk kemudian menghukum seperti yang dialami oleh Rusia ya. Nah, maka dia akan terus menurun. Nah, cuma dalam kategori bridge currencies tadi ya, mata uang yang berfungsi sebagai jembatan ya, jembatan transaksi antar negara, maka saya terus terang eh, menyebut istilah hegemonik dominan tadi adalah untuk membedakan dengan bridge currency yang ordinary. Nah, ordinary itu yang biasa ya, dia menjadi bridge currency sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang dibutuhkan. Tetapi kalau kita lihat dolar itu kemarin tidak ya. Dan ini nanti yuan mau naik seapapun. Jadi bridge currency di sini ya, kemudian ada yang ordinary di bawahnya. Yuan itu ada di situ ya. Sementara dolar ini mulai turun ya.
kemudian yuan ini mulai naik, tetapi saya tetap menganggap yuan ini tidak akan pernah dia menduduki singgasana yang sebelumnya diduduki oleh dolar, yaitu breed currency yang hegemonik dan dominan. Dia tidak akan pernah sampai di situ. Kenapa? Nah, ini yang ingin saya ceritakan, ya. Karena dolar Amerika itu dia sampai menjadi bridge currency, ya, bridge currency yang hegemonik dan dominan itu adalah karena sebelumnya dia tuh pernah dapat legitimasi awal yang sangat tidak lazim, ya. Itu bisa jadi akan sulit untuk diulangi lagi, yaitu apa? Dia pernah ada di posisi trustless asset, ya. Walaupun trustless assetnya dia itu adalah kuasi, ya. Jadi dia pernah ada di level itu, trustless asset. Kapan itu? Nah, ini yang ingin saya ceritakan, ya. Dia bahkan ada pernah satu masa di mana dia bahkan dianggap lebih bernilai daripada emas. Itu pernah terjadi, ya. Jadi trustless asset itu apa? Trustless asset itu aset yang dia itu orang sudah kayak kayak nggak bertanya lagi, kayak tidak perlu mempermasalahkan masalah trust atau tidak lagi, itu seperti itu. Nah, kan kapan itu? Kapan dolar itu bisa menduduki posisi yang sangat istimewa, ya, privilege yang sangat hebat seperti itu ceritanya adalah rangkaian dari 3 peristiwa aneh, ya, yang itu sangat hampir mustahil untuk terulang kembali. Yang pertama itu adalah pasca kemudian terbentuknya The Fed, ya, kemudian dolar itu sudah menjadi legitimate di Amerika itu sendiri, ya, menjadi kokoh maksudnya. Maka yang pertama peristiwa itu adalah Perang Dunia yang pertama, ya. Nah, Perang Dunia pertama yang terjadi sejak tahun 1914 sampai 1918 ini adalah peristiwa yang dulu mungkin orang tidak terpikir ke arah sana, tapi saya menyimpulkan ini adalah sebuah rekayasa, ya. Jadi Perang Dunia yang pertama ini, ya, itu bisa dikatakan negara-negara besar yang ada di dunia ini itu terlibat, ya. Hampir semuanya terlibat. Kecuali waktu itu Amerika belum. Nah, Amerika baru tahun 1917. Lah, ada apa dengan Perang Dunia yang pertama ini? Begini, teman-teman sekalian, ya. Jadi ketika itu dunia, ya, itu masih menggunakan umumnya negara-negara di dunia ini masih menggunakan gold standar, ya. Masih menggunakan gold standar. Artinya apa? Artinya mata uang yang mereka terbitkan itu dijamin oleh emas, begitu. Jadi waktu itu masih seperti itu. Nah, dan kebiasaan negara-negara itu, ya, contohnya Inggris, contohnya Perancis, ketika kemudian mereka terjadi perang besar, ya, perang besar antar negara, maka untuk sementara ini jaminan ini akan dipending. Artinya apa? Artinya rakyat yang tadinya itu mereka bisa menukarkan pound sterling kepada emas dengan mudah itu selama perang terjadi, contohnya perang Inggris melawan Prancis contohnya, ya. Nah, itu untuk sementara penukaran itu dipending. Nah, nanti setelah kemudian perang itu baru kemudian penukaran itu diberlangsungkan kembali, ya. Nah, pada saat Perang Dunia yang pertama itu kondisinya dunia seperti itu, ya, sebelum perang. Sebelum perang dunia itu mayoritasnya adalah gold standar, ya. Jadi berbasis emas, ya, alat tukar atau mata uang yang diterbitkan itu berbasis emas. Nah, ketika kemudian masuk Perang Dunia, ya, nah ini dia. Maka penukaran itu dipending sebagaimana biasa. Rakyat tidak bisa menukar. Kenapa kok dipending? Karena negara sedang butuh uang banyak untuk apa? Untuk mempersiapkan tentara, mempersiapkan peralatan-peralatan militer, dan itu nyetak duit terus, ya. Negara menyetak duit, misalnya Inggris, ya, kemudian digunakan untuk belanja kebutuhan-kebutuhan, ya, untuk melengkapi dan mempersenjatai pasukan, ya. Nanti kalau sudah selesai baru kemudian bisa tukar lagi. Nah, karena dunia ketika itu masih pada umumnya negara-negara itu menggunakan gold standar, maka transaksi antar negara seperti tadi yang dilakukan oleh Inggris misalnya contohnya, ya, ketika membutuhkan
barang-barang baik untuk perlengkapan pasukan maupun untuk kebutuhan rakyatnya ya. Maka dia katakanlah mengimpor dari luar, salah satunya adalah Amerika. Nah, dengan apa dia membeli? Dengan emas. Jadi waktu itu emaslah yang digunakan, walaupun di dalam negeri rakyatnya tidak diizinkan untuk menukarkan pound sterling kepada emas ya. Tetapi ketika Inggris butuh barang-barang dari Amerika, dia beli ke sana, maka dia belinya pakai emas. Nah, seperti itu terus sampai tahun 1917 Amerika akhirnya ikut nimbrung perang. Tapi ketika itu, meskipun akhirnya Amerika nimbrung perang, tetapi ekonomi atau industri di Eropa itu terlanjur babak belur, sehingga akhirnya apa ya? Akhirnya mereka tetap ketika membeli apa-apa itu tetap dari Amerika, sehingga akhirnya apa? Akhirnya inilah yang jarang diperhatikan oleh orang ya. Perang Dunia yang pertama ini adalah momen di mana emas dari seluruh dunia itu mengalir ke Amerika ya. Mereka butuh macam-macam dan Amerika bisa menyediakan macam-macam ya, dan mereka membeli itu dengan emas. Jadi emas mengalir ke Amerika ya. Nah, namun memang pasca pasca Perang Dunia Pertama itu berakhir tahun 1918, itu sempat kita menyaksikan terjadi namanya Great Depression ya. Dan saya meyakini bahwa Great Depression itu juga bagian dari skenario ya, tapi itu akan kita bahas lain kali. Namun pasca Great Depression itu terjadi satu kejadian yang aneh lagi, yaitu apa? Yaitu Perang Dunia yang kedua. Nah, mengapa saya mengatakan ini aneh? Karena yang terjadi ketika itu adalah kembali emas itu mengalir ke Amerika, ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1939 ya terjadi Perang Dunia yang kedua ya, dan Amerika baru mulai ikut nimbrung belakangan ya, juga sama. Jadi akhirnya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dunia, masyarakat dunia itu penduduk di berbagai negara itu dicukupi dengan cara apa? Mengimpor dari Amerika. Nah, karena dunia ketika itu umumnya masih menggunakan gold standar, maka belanja barang ke Amerika itu menggunakan emas ya. Akibatnya apa? Nah, akibatnya emas pun ngumpul di Amerika. Lah ini sesuatu yang jarang diperhatikan oleh orang ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjelang Perang Dunia itu berakhir, tahun 1945 kan berakhir. Nah, menjelang itu dunia itu mau kembali ke gold standar lagi itu sudah eh, sudah sudah nggak mantep ya, sudah rasanya tuh ragu. Kenapa? Karena mereka sudah nggak punya emas. Cadangan emas yang mereka punya itu sudah sangat tipis karena tadi dibelanjakan terus dan ngumpul di Amerika. Nah, maka kemudian terjadilah perkara yang ketiga yang aneh, yaitu apa? Bretton Woods. Ya, tahun 1944 akhirnya ada wacana, ya sudah, ini kan kalian mau nyetak uang lagi kan untuk kebutuhan operasional di negara kalian, transaksi harian. Sementara kalian sudah tidak punya emas kan. Nah, bagaimana kalau kemudian dijadikanlah dolar itu sebagai pengganti emas. Nah, ini yang saya bilang, inilah status yang mungkin akan sulit itu untuk dialami oleh Yuan, untuk terjadi lagi bahkan ya. Karena ini adalah penipuan yang nanti akan umat manusia itu menyadari bahwa mereka tertipu tetapi terlanjur ya. Maka di Bretton Woods itu apa yang terjadi? Yang Bretton Woods yang terjadi adalah dolar akhirnya menjadi pengganti emas. Dunia bersedia menjadikan dolar sebagai cadangan devisa mereka, ya, cadangan untuk menjamin uang atau alat tukar yang akan mereka terbitkan, alat tukar mereka negara masing-masing. Mengapa mereka bersedia? Karena pertama, waktu itu 2/3 emas dunia itu ngumpul di Amerika, ya. Dan kemudian apa? Dan kemudian yang kedua, waktu itu dolar menjanjikan, jadi Amerika itu menjanjikan bahwa dolar ini bisa ditukar dengan emas. Jadi 1 troy ounce emas waktu itu dijanjikan bisa ditukar dengan $35 atau sebaliknya, $35 bisa ditukar menjadi 1 troy ounce emas ya. Nah, ini membuat apa? Membuat karena dolar itu
menggunakan emas sebagai jangkar dan orang-orang percaya di seluruh dunia bahwa memang kekuatan ekonomi Amerika itu luar biasa. Faktanya emas 2/3 dunia itu 2/3 emas dunia itu ada di Amerika, dan mereka percaya dengan janji Amerika ya untuk em, bersedia senantiasa menukar dolar dengan emas ya. Jadi menjamin dolar dengan emas. Nah, maka kemudian negara-negara dunia tadi yang nggak punya emas, emasnya sudah mulai menipis, mulai menjelang habis, maka mereka menyandarkan mata uang mereka kepada dolar. Nah, privilege inilah yang mungkin tidak akan bisa terjadi lagi, tidak akan pernah terjadi lagi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tahun 1971 ketika Nixon shock akhirnya terjadi, yaitu Nixon mengumumkan tidak lagi bersedia menukar dolar dengan emas, maka kemudian tadi posisi dolar yang sempat ada di posisi seperti emas, yaitu trustless asset ya. Meskipun dia kuasi, tapi dia tuh trustless asset ketika itu akhirnya turun. Turun di posisi menjadi bridge currency ya. Jadi tetap menjadi mata uang jembatan transaksi dunia. Tetapi dia menduduki posisi yang tidak akan mungkin bisa terulang lagi oleh mata uang yang lain. Yaitu apa? Dia menjadi mata uang yang hegemonik dominan. Dia hegemonik dominan ya. Nah, sehingga apa? Sehingga posisi itu tinggal memperkuat saja. Waktu itu kemudian tahun 1973 masuklah era petrodolar. Nah, petrodolar ini membuat posisi dolar sebagai bridge currency itu memang semakin dominan dan semakin hegemonik. Nah, maka itulah posisi dolar ketika itu, yaitu hegemonik, dominan, bridge currency ya. Nah, saat ini posisi itu sudah mulai ditinggalkan oleh Amerika. Amerika mulai merosot ya dari posisi itu ya. Dia semakin turun. Nah, sementara yuan semakin naik. Nah, tapi apakah yuan bisa sampai di posisinya Amerika, menggantikan Amerika untuk menduduki posisi itu, yaitu hegemonik dominan bridge currency? Itu kalau menurut saya tidak ya. Maka saya membagi ini menurut saya ya, bahwa bridge currency itu ada 3 level ya. Yang pertama adalah yang paling tinggi hegemonik dominan bridge currency ya, kemudian di bawahnya itu nanti ada yang atau yang paling bawah dulu itu adalah yang ordinary, jadi bridge currency yang biasa, yang itu biasa digunakan. Nah, lalu kemudian yuan ini mulai naik. Naik kemana dia? Nah, naik ke tengah. Ini yang saya sebut sebagai populer bridge currency. Nah, Amerika pun sekarang mulai turun dari yang hegemonik dominan ya, mulai turun, dia ada di populer bridge currency ya. Bersama ada rubel, ada yuan di situ ya. Nah, kemudian atau mungkin rubel itu mungkin masih di bawah ya, di ordinary. Jadi sekarang Amerika itu posisinya di sini bersama yuan, yaitu populer bridge currency, tapi posisinya dolar itu sepertinya mulai turun ya, mulai turun ke posisi ordinary ya. Saya melihatnya seperti itu. Banyak sekali tanda-tanda bahwa yuan ini bisa menyalip, atau sebenarnya bukan yuan yang menyalip tapi dolar yang turun ya. Dolar turun ya, meninggalkan level itu, turun makin ke bawah lagi di ordinary bridge currency. Jadi dolar masih digunakan sebagai mata uang yang menjadi jembatan ya, jembatan transaksi antar negara. Tapi dia tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Dia terus merosot, bahkan dia mengarah kepada ordinary. Sementara yuan itu mulai naik, dia menjadi populer. Jadi seperti itu urutannya ya. Jadi ada hegemonik dominan bridge currency, kemudian nanti ada populer, dan ada yang ordinary. Nah, disinilah semua mata uang itu pada dasarnya berada ya. Tidak semua sih. Ini umumnya seperti rubel, yuan, yen, terus kemudian ada euro ya. Sementara yuan itu akan
akan di atas mereka semua, tapi di posisi populer. Tidak akan mungkin sampai di hegemonik dominan sebagaimana dolar dulu. Kenapa? Karena untuk bisa di posisi hegemonik dominan ini dulu, Amerika, dolar maksudnya, itu pernah di level ini. Dia merosot, dia pasca Nixon shock, dia ada di posisi itu. Nah, untuk bisa di posisi ini nih susah ya. Hampir mustahil yuan bisa melakukannya. Dan ada informasi tambahan lagi, bukan tidak mungkin, bukan informasi apa ya, ini eh, rabaan ya. Bukan tidak mungkin ini dolar Amerika ini kalau kayak begini terus, dia bakal terus merosot, bukan tidak mungkin dia akan masuk kategori hot potatoes. Ini bahasa saya ya, hot potatoes. Hot potatoes itu apa? Hot potatoes itu adalah seperti kentang godok ya, yang masih panas diberikan kepada orang yang sedang lapar. Maka dia pasti tidak akan mau berlama-lama memegang memegang kentang godok itu ya. Karena kenapa? Panas. Tapi dia juga tidak mau membuangnya. Kenapa? Karena dia ingin mengambil manfaat dari situ. Mungkin dia karena lapar, dia ingin gimana caranya kentang godok itu bisa dia makan, tapi sambil gini, sambil pindah-pindah seperti itu ya. Nah itu. Itu masuk hot potatoes. Maksudnya bukan tidak mungkin ke depan dolar Amerika akan seperti itu. Dan ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Kita bisa lihat negara-negara ini sekarang kalaupun menerima pembayaran dari dolar, itu dia akan ada tanda-tanda sudah mulai apa? Itu cepat-cepat membelanjakan lagi. Tidak menahan-nahan lama. Bahkan kayak yen Jepang ya, Jepang itu juga sudah mulai melepaskan sedikit demi sedikit eh, treasury asetnya Amerika ya. Maksudnya apa? Dia ingin melepaskan diri dari dolar. Yuan Cina juga demikian, dan negara-negara di dunia sepertinya mulai banyak yang seperti itu. Jadi demikian ya, thinkers kalian ya. Ini gambaran yang saya eh, sampaikan yang ada di dalam kepala saya, lintasan pemikiran yang ada di kepala saya. Jadi nanti insya Allah kita akan eh, banyak bicara tentang ini lagi ya, tapi berbasiskan apa yang saya simpulkan. Jadi di paling atas sendiri nanti kita akan bahas trustless aset itu ada apa saja. Ini hasil hasil istilah-istilah ini istilah yang hasil saya rumuskan sendiri ya. Trustless asset. Kemudian di bawahnya ini adalah trust base ya. Nah, trust base itu nanti ada yang posisinya itu bridge currencies, nanti yang di bawah sendiri itu ada namanya hot potatoes. Dan bridge currency ini ada 3 level ya, yaitu ada nanti akan kita tampilkan ya di layar ya, itu ada hegemonic dominan bridge currency, kemudian ada popular bridge currency, dan yang terakhir nanti ada yang ordinary ya gitu. Nah, demikian yang bisa kita bahas ya. Saya sangat mengharapkan kepada thinkers sekalian ya, kalau ada mungkin usulan-usulan, kayaknya bagusnya istilahnya begini nih, istilahnya begini, atau mungkin ada coba bahas tentang apa, itu sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa jujur aja ya, kalau kalian ingin saya fokus tidak teralih-alihkan dengan urusan-urusan lain seperti selama ini saya lama tidak upload ya. Saya sangat mengharapkan bantuannya untuk subscribe ya, like, share ya, supaya kemudian ini berkembang ya channel kita ini. Gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.